Masih membahas soal debat Capres-Cawapres, format yang sedang dipolemikan saat ini katanya ada salah satu debat Cawapres yang biasanya khusus diselenggarakan untuk Cawapres tapi sepertinya ditiadakan, namun tetap ada Cawapres tapi didampingi oleh Capresnya begitu. Nah, ini yang jadi kritikan publik. Nah, saya akan bertanya ke Bung Juri. Bung Juri, tadi Anda sempat menyatakan bahwa ada sebenarnya yang di 2014-2019 ini debatnya tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Di mana tidak sesuainya, Bung Juri? Ya, kan undang-undang menyatakan di dalam penjelasan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa debat pasangan calon dilaksanakan 5 kali, 3 kali capres dan 2 kali cawapres. Ya kan? Ya. Kalau menurut ketentuan undang-undang itu, maka tidak ada debat yang dilaksanakan berpasangan antara calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, faktanya di dalam pemilu-pemilu sebelumnya, debat selalu ada debat yang diikuti oleh pasangan calon, 2 orang berpasangan. Jadi kalau kita mau ngomong sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang, maka debat pasangan calon pada pemilu sebelumnya itu nggak sesuai juga dengan ketentuan undang-undang itu. Jadi, nah, dan itu kemudian menjadi kewenangan KPU dengan berbagai pertimbangan dan meminta atau mendengar masukan dari para pihak, termasuk dari tim kampanye pasangan calon masing-masing, dan kemudian memutuskan format yang dibuat oleh KPU. Termasuk yang mungkin tahun 2024 ini, tapi sekali lagi kita akan serahkan saja kepada KPU bagaimana mekanismenya gitu. Nah, kalau di 2024 ini kan undang-undang pemilunya tidak secara khusus 3 kali capres, 3 kali cawapres, 2 kali cawapres begitu ya. Jadi ini secara khusus dong. Ya, ada secara khusus ya. Ada dong. Sama 2019 dengan 2024 itu undang-undangnya belum berubah. Belum berubah. Itu undang-undang nomor 7 tahun 2017 belum berubah, undang-undangnya masih sama. Nah kalau memang begitu berarti ini secara kalau memang yang sekarang kan 5 kali debat ini kan dihadiri capres-cawapres. Nah, apakah itu juga tidak jadi melanggar lagi begitu ketentuannya? Atau tidak sudah sesuai undang-undang? Kalau menurut Anda? Enggak dong. Sudah ya? Enggak dong. Kan dalam seluruh pasal yang mengatur tentang debat Capres-Cawapres itu selalu bilang debat pasangan calon presiden wakil presiden. Tidak ada pasal yang tidak mengatur tentang pasangan calon. Jadi ini debat pasangan calon ini. Jadi ya, silakan Bung Isan. Jadi sebenarnya begini, ini bukan pada problem harus atau tidak. Andai kata kita nggak punya presiden sebelumnya, dan kemudian ada cawapres kita yang dalam tanda kutip di underestimate oleh publik, mungkin problem ini atau polemik ini nggak terjadi. Jadi saya yakin KPU sebenarnya punya. Jadi itu di underestimate publik atau oleh Mas Ihsan sendiri nih. Iya. Kita bisa lihat opini itu. Jangan melempar ini. Jadi gini, publik itu bisa kita lihat dari bagaimana diskusi di media sosial, ramai di media mainstream juga membahas itu. Artinya apa? Sebagian publik survei gitu. Publik itu. Survei publik itu menyatakan pasangan calon Prabowo Gibran itu unggul loh. Ya, jadi gini, itu kelihatan misalnya dalam berbagai undangan untuk menghadiri debat publik, itu ada calon wakil presiden tertentu itu cenderung menghindar gitu. Nah, itu satu. Kedua, kita punya presiden juga di mana ada putusan MK, kemudian ada PKPU yang menerima capres dan cawapres mendaftar dengan dengan batas usia yang sebenarnya belum memenuhi begitu, sambil menunggu keputusan MK. Kemudian juga ada peraturan presiden kemarin yang kemudian memperbolehkan atau tidak perlu mundur pejabat publik dalam artian menteri, kemudian anggota DPR dan pejabat publik, yang itu sama saja memberikan afirmasi kepada calon cawapres dan capres tertentu. Nah, konteks inilah yang kemudian memantik itu. Andai kata ini nggak ada problem-problem sebelumnya atau saya bilang tadi legal and political issues yang pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu, bisa saja polemik ini nggak terjadi gitu loh. Jadi polemik ini itu terjadi berdasarkan presiden itu, dan pada titik itu mestinya KPU bisa lebih bijak. Jadi KPU bisa lihat kalau kita merubah format begini kira-kira ada reaksi nggak? Dan ada reaksi begitu. Kenapa kita kemudian tidak bertahan saja pada format yang lama? Toh format yang lama itu menguntungkan publik. Format yang lama itu memberikan keleluasaan kepada calon wakil presiden sama seperti calon presiden untuk berdiri sendirian di atas publik, memperlihatkan bagaimana gesturnya, memperlihatkan bagaimana kemampuan dan mentalitas dia, psikologi dia, dan ini uji yang sebenarnya begitu, karena cawapres ini seperti tadi Prof Lely bilang
bukan ban serep semata. Ya. Kita sistem presidensil yang kemudian sewaktu-waktu ketika presiden itu berhalangan tetap calon wakil presiden yang akan naik. Nah, calon wakil presiden ini harus benar-benar teruji. Diuji oleh siapa? Diuji oleh publik. Siapa jadi gini Mas kemudian Radhi. menjadi Gini, cawapres itu Mas dilihat Ihsan. seperti etalase begitu dalam etalase. Kalau berpedoman pada pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, debat itu kan 5 kali, 3 kali untuk capres dan 2 kali untuk cawapres. Jadi dalam penjelasan pasal 27 ayat 1 jelas debat cawapres khusus dan debat capres juga khusus. Jadi kalau tadi Mas Juri mengakui 2014 dan 2019 itu berpedoman tidak ada katanya tadi secara bersama-sama dan seterusnya kan, meskipun pernyataannya adalah capres dan cawapres. Jelas menurut saya jangan sampai terulang lagi harusnya. Jadi 2024 ini kembalikan saja kepada khusus peraturan KPU yang sebenarnya supaya jangan ada prejudice politik yang mengarah pada calon pasangan tertentu, terutama pada Gibran gitu. Karena kita yakin Mas Gibran sebenarnya berani. Saya bilang tadi pengalaman, rekam jejaknya kan sudah ada, dibantu oleh tim yang kuat dan hebat. Saya pikir pasti berani. Jadi untuk menghilangkan narasi, katakanlah tidak semua publik, sebagian publik. Jadi supaya Mas Ihsan juga jangan mendikotomi, karena Mas Juri juga nggak terima. Jadi Prof. Lely tidak bisa juga mention bahwa tentang Mas Gibran, tidak usah di-mention Mas Gibran. Mas Gibran itu berani. Berani, kan tadi saya bilang berani. Justru karena berani. Jadi tadi saya bilang berani justru. Justru karena berani. Kenapa begini ya? Sebutlah. Sebentar, ya Muhaimin Iskandar atau Mahfud MD itu loh juga disebut loh. Oh iya ya, nanti saya sebut Mas. Karena ini seolah-olah dari Mas Ihsan tadi juga seolah-olah mengarahnya kepada Mas Gibran. Jadi kita dudukan pagi hari ini, semua cawapres berani begitu. Berani, termasuk Gibran gitu. Apa namanya, untuk berbicara sendiri tanpa ada pendamping. Sesuai dengan undang-undang. Supaya jangan lagi terjadi kesalahan. Tadi ada frasa khusus begitu Bung Juri ya. Justru karena berani, justru karena semua capres dan cawapres yang berani, KPU kenapa membuat satu perubahan format yang mengundang polemik? Jadi sekali lagi saya mau bilang, saya akui kok kalau kemudian Gibran akan berani, karena dia pernah menjadi pejabat publik dan dia punya pengalaman ikut satu debat dalam konteks election ya. Jadi karena semua berani, kenapa KPU justru membuat sesuatu yang polemik? Jadi saya kira ini kita punya kesempatan, ada waktu untuk kemudian KPU kembali merumuskan. Diajak diskusi lagi dengan pasangan capres-cawapres, kita diskusikan agar tradisi baik yang sudah kita mulai di tahun 2019 itu kemudian juga sama dengan pemilihan capres-cawapres yang ada di Amerika yang sering kali menjadi patron kita, itu benar-benar bisa kita lanjutkan begitu. Jadi publik punya kesempatan untuk melihat kapasitas capres dan cawapres sama-sama secara terpisah, mandiri di atas panggung, dan bisa dilihat kemampuan mereka. Dan tadi juga dari Bung Juri sudah dari TKN ya, Bung Juri sebagai mewakili TKN Prabowo Gibran juga sudah membuka ruang diskusi itu ya Bung Juri, untuk kemudian nanti kalau memang ada perubahan kembali format kembalikan lagi seperti 2019 ya siap-siap saja begitu kan kira-kira ya Bung Juri ya. Ya. Nah, setelah berbicara soal ini, saya akan bertanya juga ke Bung Juri soal materi yang akan disampaikan nanti pada saat debat. Ini kan ada 5 kali debat dan materinya berbeda-beda. Ini juga ya kita belum tahu mana yang akan secara khusus nanti dibahas oleh calon wakil presiden, tapi secara umum yang pertama itu adalah hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Debat kedua adalah pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional. Ketiga khusus ekonomi gitu ya, dengan turunannya, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pangan, pajak dan sebagainya. Keempat energi, sumber daya alam, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria dan masyarakat. Yang kelima teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, kira-kira kalau dari tim kampanye Prabowo Gibran yang paling merasa oh ini jagoan kita nih, unggulan kita sesuai dengan visi misi yang sudah disusun, yang mana ini kira-kira yang paling paling bisa diunggulkan lah dari tema-tema debat ini? Paling pede lah gitu ya. Ya, jadi presiden dan wakil presiden itu kan satu pasangan atau dua pemimpin yang harus menjadi satu kesatuan, tunggal gitu. Jadi mereka akan saling melengkapi dan saling mengisi untuk memimpin bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu maka pasangan ini harus menguasai semua hal. Jadi dalam penguasaan materi kita nggak ada masalah. Jadi semua hal akan bisa
kita sampaikan, kita akan hadapi, kita akan sampaikan keunggulan-keunggulan dan apa yang menjadi concern dari pemerintahan ke depan di bawah pimpinan Prabowo Gibran. Jadi secara khusus kami tidak mention salah satu tema, tapi semuanya tentu menjadi kepentingan bersama karena itulah hal-hal penting yang akan menjadi PR kita bersama ke depan. Oke. Ya. Tidak ada bicara priority begitu karena akhir-akhir ini kan masyarakat juga punya kebutuhan yang lebih ingin didahulukan begitu kira-kira Bung Juri. Ya, nanti kita akan lihat di debatnya. Akan ada diskusi lebih lanjutan. Jangan dibocorkan sekarang dong. Oke. Nah, kalau Prof. Lely lihatnya, kalau dari 5 tema tadi, kira-kira yang paling diunggulkan pasangan 1, 2, dan 3 ini yang mana? Ya, begini, kalau kita lihat rekam jejak semuanya, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, jadi mereka ini memang terlihat semuanya berada dalam level yang sama. Karena rekam jejaknya kan, katakanlah pasangan nomor 1 misalnya, Anies dan Caimin. Punya rekam jejak di pemerintahan, di kementerian. Pasangan Prabowo juga, Gibran juga di pemerintahan. Prabowo di kementerian, belum pernah jadi presiden. Yang ketiga, Ganjar di pemerintahan sebagai gubernur, wakilnya di kementerian. Di DPR juga Prof. Mahfud. Semuanya punya rekam jejak di masing-masing kapasitas di semua level itu. Jadi jangan lupa loh, pemerintah itu sama dengan politisi, bisa ngomong semuanya. Jadi meskipun latar belakangnya sosial dan politik, dia soal ekonomi, soal budaya, agama dan seterusnya. Saya pikir fokus semua bidang. Pertanyaan dari tadi yang mengatakan paling di rakyat, Mas Juri justru menjawab, harusnya Mas Juri. Karena yang kemarin itu yang paling atas tuh bahasanya soal bahan pokok, kebutuhan bahan pokok. Makanya saya tanya yang prioritas yang mana nih begitu? Ya, itu primer berarti. Mungkin mudah-mudahan setelah ini Mas Juri jawab. Kan yang ditanya Mas Juri, harusnya 3-3-nya dari TKN tadi diundang. Nah, kalau kita akan menunggu bagaimana capres dan cawapres kami itu bicara mengenai 5 tema, dan tentu tidak bisa saya sampaikan karena ini menjadi nanti disikat duluan gitu ya kalau dibocorin. Soal bocor ya. Tapi TKN lain sudah ngomong loh di TV Mas Juri, termasuk TKN-nya Prabowo, tapi bukan Mas Juri. Ini ada begini juga. Ya, Bung Juri, ada sanggahan juga dari Bung Ihsan, katanya kalau ada dugaan juga ini. Enggak dugaan sih, saya kira begini, penting kenapa harusnya KPU hadir, karena bicara soal bocor-membocor ya. Sebenarnya publik juga mau tahu nih, apakah nanti soal-soal yang akan diajukan dalam debat capres maupun cawapres itu sudah dibocorkan sebelumnya atau tidak. Itu ataukah jangan-jangan nanti misalnya ada yang diberikan atau tidak begitu. Karena bagi publik tentu saja kita ingin melihat orisinalitas, kemampuan merespon pertanyaan. Artinya kalau kemudian pertanyaan itu sudah disebarkan sebelumnya kepada capres-cawapres itu kadar ujiannya itu jadi turun begitu. Ini menarik juga. Ini penting juga untuk KPU menjawabnya. Jangan kemudian nanti menjadi problem atau polemik berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa sebenarnya saya mau bilang kalau andai kata debat cawapres itu khusus dan terpisah, sebenarnya itu momentum untuk bisa menaikkan elektability cawapres tertentu secara cepat. Misalnya, kalau ada cawapres yang sebelumnya di underestimate misalnya, atau dilihat atau ada persepsi kurang mampu, tapi dalam debat yang terpisah atau debat khusus itu mampu menunjukkan kualitasnya, saya kira itu akan jadi momentum penting untuk menaikkan elektabilitasnya. Tapi sayang lagi ini situasi ini bakal nggak terjadi karena memang debat khusus dalam tanda kutip itu tidak diakomodir atau dilakukan oleh KPU. Jadi saya kira lagi-lagi saya mau bilang KPU bagaimanapun harus bisa memanfaatkan jeda waktu ini untuk kemudian merubah formatnya kembali ke format yang lain. Baik, terakhir ke Bung Juri. Tadi kalau pertanyaan begitu sebaiknya jangan dibocorkan kepada tim kampanye ataupun capres-cawapres. Nah, kalau saya bertanya konteks Anda sebagai komisioner KPU yang pernah menjabat KPU 2012-2017, apa itu dilakukan kepada capres-cawapres? Jadi sebelum debat dibocorkan dulu begitu? Enggak, pengalaman saya dulu KPU membentuk tim panel ahli, para ahli di berbagai bidang untuk membantu KPU menyusun
materi atau pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dan pertanyaan itu sifatnya sangat rahasia dan tidak boleh ada orang tahu kecuali pada saat debat dilakukan. Jadi mudah-mudahan pada Pilpres 2024 juga sama formatnya, bahwa meminta tim panel ahli yang independen untuk membantu menyusun materi maupun pertanyaan-pertanyaan itu. Baik. Tapi katanya di format 2024 ini tidak ada tanya jawab yang mendasar, baik pada panelis juga moderator. Jadi moderator tidak boleh mengelaborasi, menyimpulkan. Tapi memang kalau itu di undang-undang juga tidak boleh memang. Iya, makanya. Jadi moderator hanya. Menurut Kiti bilang menjadi tidak menarik gitu kan. Ya, itu memang ketentuan undang-undangnya, karena memang moderator hanya melemparkan pertanyaan dan juga tidak menyanggah. Jadi begitu. masalahnya ahli juga belum tahu persoalan di daerah, misalnya di sekitar tambang. Nah, di sekitar tambang itu kan masyarakat yang tahu persoalan tambang itu kan adalah masyarakatnya. Nah, tapi ini tidak memungkinkan masyarakat untuk diundang. Jadi kalau pengen menarik memang ya sosok capres cawapresnya yang bisa benar-benar meyakinkan publik saat debat begitu. Dan sebaiknya memang capres sendiri dan cawapres sendiri, karena punya mereka masing-masing harus punya kemampuan yang sama kira-kira sebagai pemimpin Indonesia. Nah, kita nantikan nanti perdana tanggal 12 Desember 2023, catat tanggalnya nih ya, kira-kira saudara, 12 Desember itu debat perdana, Jumat 22 Desember 2023 kedua, Minggu 7 Januari 2024 yang ketiga, yang keempat Minggu 21 Januari 2024, dan yang terakhir Minggu 4 Februari 2024. Jadi kita nantikan bersama. Tadi juga sudah ada kritik-kritik dari publik begitu ya, semoga KPU juga mendengarkan dan bisa secara demokratis mendengar masukan-masukan yang akhirnya juga bisa ditetapkan debat capres-cawapres ini yang merupakan yang terbaik untuk publik dan juga untuk capres-cawapresnya itu sendiri. Baik, terima kasih. Ada pakar komunikasi politik Universitas Nasional Prof. Lely Ariana dan juga koordinator Melukas Democratization yang juga pemerhati politik Bung Iksan Tualeka dan Komisioner KPU periode 2012-2017 yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, telah berdiskusi pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Juri. Waalaikumsalam. Ya, dan saudara masih ada informasi lain yang menarik untuk Anda simak.